Bab 415. Benar-benar menganggap diri sendiri sungguh hebat. Ini adalah momen bersejarah. Pada hari ini, Raja Tianxia melepaskan topeng naganya. Lalu dia berdiri di depan semua orang dengan wajahnya yang muda. Bahkan nama Louis pun menyebar. Siapa yang tidak kenal dengannya? Siapa yang tidak takluk padanya? Aku tidak takluk. Tiba-tiba terdengar suara seorang pemuda. Dia mencibir dan berkata, "Hanya orang licik saja. Bisa-bisanya pemuda sepertimu berani mengajari orang. Apa kamu tidak merasa malu?" Setelah dia selesai berbicara, tatapan semua orang pun melihat ke arahnya. Mereka semua menatap pemuda yang berbicara itu dengan kaget. Tadi, semua orang terkejut oleh kekuatan Louis. Orang negara Long sangat menghormatinya. Sedangkan orang dari negara lain sangat takut padanya. Tapi, tidak ada yang berani menyinggungnya. Namun, entah dari mana pemuda ini muncul. Beraninya dia mengatakan Raja Tianxia sebagai orang licik. Yang terpenting adalah semua orang tidak kenal dengan pemuda ini. Seperti pemuda ini tiba-tiba muncul. Tiba-tiba hening sejenak. Kemudian, terdengar suara marah yang keras. "Kurang ajar. Junior tak tahu diri dari mana. Beraninya memarahi Yang Mulia Kaisar Dewa sebagai badut. Menurutku, kamu yang badut." Para praktisi negara Long tentu saja tidak memperbolehkan Dewa Pelindung mereka diejek. Jadi mereka mulai memarahi pemuda itu. Kalau mau membandingkan kejagoan marah, siapa yang bisa menang dari negara Long? Seketika terdengar suara maki yang keras. Bisa dibilang makian mereka bisa mematikan pemuda itu dengan seketika. Tapi, pemuda itu tidak marah. Hanya mencibir saja. Dia melihat sekeliling. Lalu dia tiba-tiba mengulurkan satu telapak tangan. Kemudian mengangkat tangannya sambil berseru, "Bangkit!" Ada satu orang menggantung di udara. Itu adalah Nakamura, pemimpin Liga Nasional Jepang. "Mati saja kamu, Bang!" Dia masih mengucapkan sepatah kata itu dengan nada meremehkan. Bahkan tersenyum dingin dan menghina. Setelah mendengar kata ini, dia melihat tubuh Nakamura berubah menjadi setumpuk kabut darah dan menghilang tanpa jejak. Nakamura menangis. Di sini ada begitu banyak orang. Tapi pemuda itu malah memilihnya untuk menggunakan cara ini memperingati seseorang. Keberuntungannya ini bisa memenangkan lotre. Yang paling penting adalah, "Kap, kenapa kamu tidak membunuh orang-orang negara Long yang memarahimu? Malah ingin membunuhku?" Nakamura ingin melampiaskan semua kesedihannya sebelum dia meninggal. Sayangnya, tidak bisa karena dia mati terlalu cepat. Bahkan tidak sempat berteriak sakit. Benar-benar sial sekali. Nakamura mana tahu kalau pemuda itu tidak membedakan dirinya dari mana. Dia hanya karena merasa dalam ratusan meter ini, kemampuan Nakamura lebih hebat. Jadi membunuhnya. Membunuh seseorang untuk memperingati seseorang. Bisa dibilang cara ini benar-benar mengejutkan orang. Suara omelan pun berhenti. Semua orang membelalak mata mereka. Bisa dibilang mata mereka sebesar lonceng. Kultivator. Hanya kultivator yang baru bisa menggunakan cara membunuh orang dengan jarak jauh. Tapi tidak bisa melihat jejak kekuatan internalnya. Orang-orang di negara Long menunjukkan ekspresi kaget dan takut. Mereka pun diam-diam menutup mulut dan tidak berani memarahinya. Sedangkan orang luar negara itu menatap dengan bingung. Seperti otaknya tidak bisa berjalan lagi. Mereka tidak tahu adanya kultivator. Mereka mengira pebela diri adalah orang terhebat. Karena kultivator hanya ada di Kunlun. Jarang muncul di depan umum. Ketika mereka melihat pemuda itu dari jarak jauh membunuh Nakamura, orang dari luar negeri itu merasa takut.
bahkan merasa kehebatan ini sama seperti Raja Tianxia. Negara Long sungguh misterius. Pemuda ini bernama Fat Ling. Dia datang dari Kunlun. Seperti yang dilihat semua orang, dia adalah seorang kultivator. Dia menerima perintah gurunya untuk turun gunung mencari kuali Xuanhuo Kaisar Qing. Tak sengaja datang ke sekitar puncak Tianxia. Melihat di sini begitu ramai, dia pun bersembunyi untuk melihat peperangan. Dari ratusan praktisi alam dewa Liga Pembunuh Dewa memberi tekanan pada puncak Tianxia. Dia sudah ada di sini. Tentu saja, di mata Fate 100 praktisi alam dewa ini hanyalah orang tak berguna. Dia bahkan bisa membunuhnya dengan satu jari. Jadi, Fate diam-diam melihat peperangan. Sampai Louis muncul dan membunuh Alex dengan satu serangan. Bahkan membuat ratusan praktisi alam dewa mundur karena getaran pedang. Ekspresi Fate tidak pernah berubah. Dia seperti sedang melihat sekelompok anak sedang bermain. Dia sudah tahu kalau status Louis adalah kultivator. Tapi, emangnya bisa apa? Akhirnya, dia hanya seorang badut saja. Orang yang benar-benar hebat. Semuanya sedang latihan di Kunlun. Hanya orang yang serakah akan mengandalkan kemampuannya untuk muncul di depan umum. Bisa dibilang, hanya orang yang tidak menemukan rasa kehadiran di Kunlun. Dia baru pergi ke keluar sana untuk menunjukkan kehebatannya. Kaisar Dewa Louis dipuja puluhan orang. Di mata Fate, dia hanya badut yang hanya bisa berpura-pura hebat di tong sampah saja. Lagian, kalau mau sok hebat, Fate tidak mau mengaku kalah. Jadi, ketika dia mendengar Louis mengatakan kepercayaan hanya perlu disimpan di dalam hati dan tidak akan punah, Fate pun tidak tahan lagi. Oleh karena itu, dia keluar. Ketika sedang berbicara, dia membunuh Nakamura dengan tangan kosong. Agar badut bernama Louis tahu siapa paling hebat. Selain itu, Fate keluar masih karena satu alasan, yaitu pedang Dewa Roh Kaisar. Fate bisa melihat kalau pedang itu bukan pedang biasa. Mungkin kalau pedang itu diletakkan di Kunlun, juga akan menjadi barang yang diinginkan banyak orang. Jadi, si badut itu tidak ada hak memiliki pedang seperti itu. Karena itu sama saja menghancurkan pedang pusaka yang baik. Menyia-nyiakan senjata pusaka adalah sikap menjengkelkan. Seketika, tempat ini sangat sunyi. Siapapun tidak menyangka di waktu semua orang fokus pada Raja Tianxia, tiba-tiba muncul seorang pemuda yang sama hebat dengan Raja Tianxia. Sehingga perhatian semua orang tidak lagi fokus pada Raja Tianxia. Kali ini, benar-benar ada adegan menarik. Semua orang ingin melihat perasaan dan ekspresi Raja Tianxia saat ini. Jadi, semua orang mengalih pandangan mereka ke puncak Tianxia dari tubuh pemuda itu. Apa ekspresi Louis? Tentu saja tidak ada ekspresi. Dia hanya kucing yang suka meong-meong saja. Jadi tidak usah dipedulikan. Bukan hanya tanpa ekspresi, Louis bahkan merasa tak berdaya. Apalagi saat ini, pemuda itu menunjukkan ekspresi menantang dan meremehkan. Ekspresinya membuat Louis benar-benar tidak tahu harus berkata apa padanya. Apa yang ingin kamu ungkapkan? Bukankah hanya membunuh Nakamura? Bisa-bisanya menganggap diri sendiri sudah sangat hebat. Benar-benar tantangan membosankan. Bersambung.